Dalam sepekan belakangan, Marquez menjalani latihan flat track dan motocross yang sama-sama masih menggunakan motor Honda. Motor-motor ini tentunya adalah motor yang diberikan Honda Racing Corporation HRC kepada Marquez selama ia masih membela mereka di MotoGP. Marquez menjalani kedua latihan ini bersama kawan-kawannya, termasuk sang adik Alex Marquez. Alex sendiri bergabung ke Ducati lewat Gresini awal tahun lalu dan sampai kini juga masih menjalani berbagai jenis latihan motor dengan motor Honda, termasuk saat menjalani track days di sirkuit aspal. Pembalap Ducati memakai motor pabrikan lain untuk latihan flat track dan motocross bukanlah hal janggal. Pasalnya Ducati tak memproduksi motor off-road. Pecco Bagnaia, Luca Marini, dan Marco Bezzecchi yang merupakan anak didik Valentino Rossi biasanya juga berlatih flat track dan motocross dengan motor Yamaha. Meski begitu, Marquez bersaudara, murid-murid Rossi, dan para pembalap Ducati lainnya diprediksi akan mendapatkan motocross baru dari Ducati dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, pabrikan asal Borgo Panigale, Bologna, Italia ini dipastikan mulai berkecimpung di ajang motocross pada 2024. Proyek baru Ducati ini pun dipimpin oleh Paolo Chiabatti yang kini menjabat sebagai General Manager Ducati Corse Off-Road. Sebelumnya, Chiabatti menjabat sebagai Sporting Director Ducati Corse sejak 2013, berkolaborasi dengan General Manager Ducati Corse On-Road Gigi Dall'Igna. Ducati mengembangkan prototipe motor motocross 450cc yang proyeknya dipimpin oleh crosser Italia dan 8 kali juara nasional Alessandro Lupino. Lupino berkolaborasi dengan legenda motocross Italia sekaligus 9 kali juara dunia MXGP Antonio Cairoli. Sebelumnya Cairoli dikenal sebagai legenda KTM. Menurut laporan Speedweek dan situs resmi Ducati Corse, proyek off-road Ducati ini akan diluncurkan secara resmi dalam acara bertajuk Champion in Pista. Bertepatan dengan peluncuran dan presentasi Ducati Lenovo MotoGP di Madonna di Campiglio, Italia pada 21 hingga 23 Januari 2024. Di lain sisi, posisi Chiabatti sebagai Sporting Director Ducati Corse pun akan diambil alih oleh Mauro Grasili. Grasili yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemasaran dan sponsor Ducati Corse, kini akan menangani proyek Ducati di MotoGP dan World Superbike. Pabrikan Yamaha bergerak cepat dalam membenahi kekurangan tim menghadapi MotoGP 2024. Satu di antara fokus untuk membantu memulihkan pamor Yamaha di ajang balap MotoGP ialah menggait David Brivio. Diwartakan crash, mantan petinggi Suzuki X-Star ini diproyeksikan merapat ke Yamaha pada MotoGP 2024 menggantikan Lin Jarvis. Di sisi lain, keputusan pabrikan asal Jepang ini menggait Brivio memiliki udang di balik batu yang berarti memiliki maksud terselubung. Keberadaan Brivio diharapkan bisa menjadi ujung tombak meyakinkan Valentino Rossi agar timnya VR46 berlabuh ke Yamaha pada MotoGP 2025. Sebagaimana yang diketahui, David Brivio akan kembali ke MotoGP setelah meninggalkan jabatan Direktur Tim F1 Alpine. Ramai menjadi perbincangan, dia akan menjadi bagian dari Honda, menggantikan seorang Alberto Puig. Pabrikan berlogo sayap tunggal mengepak ini juga memiliki masalah yang sama dengan Yamaha, yakni dalam pengembangan motor. Oleh karena itu, Repsol Honda memandang pergantian dari Puig ke Brivio sebagai langkah paling rasional. Sayangnya, Honda tak bergerak cepat untuk merealisasikan hal tersebut. Sebaliknya, Yamaha justru menjadi kandidat terdepan untuk menggunakan jasa protagonis yang mengantarkan Joan Mir juara dunia MotoGP 2020. Bagi Brivio, menjadi bagian Yamaha bukan kali pertama dia rasakan. Namanya begitu melegenda ketika menjadi bagian pabrikan Jepang itu dalam medio 2004-2010. Sedangkan media Italia Gazzetta memiliki opini berbeda soal manuver Yamaha yang berniat menggebet David Brivio. Selain bertujuan untuk mengembangkan YZR-M1, Brivio dapat diumpamakan untuk merealisasikan kesepakatan Yamaha dengan tim Valentino Rossi. Yap, MotoGP 2024 merupakan kerjasama tahun terakhir VR46 dengan Ducati. Artinya, tim yang musim depan bernama Pertamina Enduro VR46 Racing Team ini akan memilih mitra baru.
Yamaha dan Valentino Rossi sudah menemukan kesepakatan agar BR46 menjadi second team di MotoGP 2025. Namun hal itu bisa batal realisasinya melihat bagaimana Fabio Quartararo yang kesulitan menunggangi M1 di MotoGP 2023. Artinya, tugas pertama Brivio ialah mengembalikan M1 menjadi kuda besi yang disegani, setidaknya bersaing konsisten dengan Desmosedici Ducati. Kedua, dia harus memikat tim Valentino Rossi untuk bermitra dengan Yamaha. Sebagai pengingat saja, Brivio merupakan sosok yang membawa Valentino Rossi hengkang dari Honda ke Yamaha. Dalam pengakuan Valentino Rossi, Brivio merupakan sosok yang membuatnya percaya bahwa keputusan bergabung dengan Yamaha tahun 2004 merupakan hal yang benar. Dan terbukti Rossi mau meninggalkan pabrikan Honda dan memilih berlabuh ke Yamaha, di mana saat itu pamor tim barunya masih angin-anginan. Kini layak ditunggu bagaimana Yamaha mencoba meminang Brivio sekaligus memuluskan kesepakatan dengan tim Valentino Rossi. Jaume Masia melalui berbagai pahit manis dalam kelas motor paling ringan dalam ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Tampil selama 6 musim penuh beruntun sejak debutnya pada 2018, Masia kenyang dengan asam garam dalam menggeluti kelas Moto3. Kesuksesannya pada musim lalu pun menobatkan dia sebagai rider tertua kedua yang mampu jadi juara dunia di kelas Moto3 dengan usia 23 tahun 19 hari. Pembalap kelahiran Algemasi Valencia Spanyol tersebut akan segera menyambut petualangan teranyar di kelas Moto2 pada musim 2024. Masia sangat antusias dalam menyambut musim barunya. Rupanya Masia sudah sangat muak dengan kelas Moto3. Hal-hal yang dia benci dari kelas Moto3 merujuk pada persaingan yang sulit ditebak dan keras, kemampuan berkendara tak cukup untuk membawa pembalap menuju podium teratas. Balapan Moto3 kerap diwarnai dengan persaingan yang sengit dari start hingga finish. Podium pun sering ditentukan dengan manuver di beberapa meter terakhir. Selain itu, rombongan pembalap yang besar dan rapat sering membuat deg-degan. Masia bersyukur bisa menaikkan kontrak lebih awal. Kepindahannya ke Pertamina Mandalika SAG diumumkan pada bulan Agustus atau ketika paruh musim. Masia juga tak lupa berterima kasih kepada tim Leopard Racing yang membantunya mengatasi kelelahan mental selama berjuang di Moto3 sepanjang musim terakhirnya.